Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang selalu kami doakan Bapak kami, guru kami semua, motivator kami, inspirator kami, Pak Gubernur BI, Pak Peri, beserta Ibu, beserta seluruh jajaran DG dan DG senior dan juga semua kawan-kawan pimpinan BI di seluruh Indonesia dan di dunia. Juga yang menyaksikan nanti tayangan ini di kemudian harinya. Mari sama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gub, saya deredek hati ya, gemeter gitu ya. Deredek bahagia gitu. Betapa kemampuan Allah ini tidak terbatas gitu. Dan saya serta kita semua berharap agar kita sampai pada derajat yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Percaya banget, yakin banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua sendi kehidupan kita semua. Hari ini saya kok ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu Pak Gub. Kan kalau ngaji itu saya suka minta petunjuk ya. Ya Allah, mau ngaji apa nih gitu. Karena kan lautan ayatnya begitu luas, samudra ayatnya begitu luas. Sementara kan kemampuan, pengetahuan ya yang saya miliki sangat sedikit sekali. Lah kok buka gitu ya, itu tentang Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam. Dan luar biasa gitu, saya kemudian mengingat peristiwa-peristiwa ketika memang saya berada juga di dalam kegelapan, kesusahan, kesulitan yang kelihatannya hampir-hampir kayak kagak ada punya harapan, kayak kagak ada punya cahaya gitu ya, hopeless gitu ya. Dan disitulah ya tadi pesan Pak Gub, disitulah kadang-kadang ketawakalan kita tuh diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kemudian pada akhirnya memang kita kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Tanpa membuang waktu, saya tidak mau berbicara sendiri, tapi melainkan kita persilakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bicara. Teman-teman BI di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, para pimpinan, silakan dibuka surah Al-Anbiya, ya, surah ke-21. Nanti kita juga akan jalan-jalan ke surah yang lain. Ya, hari ini mestinya kita bicara aman, tapi ini dulu sebagai pondasi lagi insya Allah. Surah Al-Anbiya ya, ayatnya 87 88. Surah Al-Anbiya 87 88. Didengar saja bacaan Qur'annya sambil diperhatikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي
ننجي المؤمنين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Saya baca sekali lagi biar ganjil, Allah menyenangi yang ganjil. Silakan kawan-kawan memperhatikan terjemahnya. Dan disesuaikan dulu dengan perasaan, situasi, keadaan masing-masing. Ada yang barangkali sedang mughadhiba. Apa itu mughadhiba? Ya, perasaan putus asa, kecewa sama keadaan, ya putus asa sama kawan-kawan, sama lingkungan, sama suami, sama istri, sama saudara, sama pimpinan, sama bawaan, sama ekosistem kerjaan, ekosistem usaha. Mughadhiba ini juga adalah perasaan kemudian hopeless, ya merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, tapi lebih kepada nuansa emosi yang jelek, ya, yang bad gitu, menyimpan kayak kesel. Apa sih ini nggak ngerti-ngerti nih orang nih, apa sih ini nyusahin saya, apa sih ini musingin saya, gara-gara dia nih, apa sebab dia, dan gitu. Suasana mughadhiba inilah yang kemudian menjadi suasana kebatinan Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam terhadap ulah kaumnya, ya. Dan memang keputusan ketika lagi marah, keputusan ketika lagi depresi, keputusan lagi berat, keputusan lagi beban, memang nggak boleh gitu. Pada saat itu kita harus masuk pit stop, kemudian tawakal dulu pada Allah. Nanti kita akan baca ayat yang lain di dalam surah Al-Qalam. Bagaimana Allah bilang, sabar. Semua yang aku tayangkan, yang aku hadirkan, yang aku hidangkan kepada kalian semua, entah itu tetangga yang cerewet, mertua yang gak sayang-sayang, istri yang gak ngerti-ngerti, suami yang kelihatannya kok gak perhatian-perhatian, rumah tangga yang hambar, usaha atau kerjaan yang kelihatannya gelap, atau kemudian ada tekanan-tekanan misalkan dari ekosistem pemerintahan terkait dengan BI dan lain sebagainya. Saya tidak masuk ke dalam urusan BI. Tapi apapun itu, memang nanti kita lihat di dalam surah Al-Qalam, kata Allah apa? Itu aku semua yang menghidangkan. Kamu boleh lapor sama aku yang ngasih itu semua. Nah, kalau kemudian diputuskan sendiri, kemudian langsung quick respon tapi dengan keadaan angry, keadaan marah gitu ya. Yang terjadi apa? Fadhanna allan naqdir alaih. Yang terjadi kita malah ditambah-tambah oleh Allah kesusahannya. Orang yang marah dari rumahnya kemudian dia pergi membawa mobilnya, tabrakan. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu Pak Gubernur. Fadhanna allan naqdir alaih. Kalau kamu kemudian tidak menguasai hatimu, kamu tidak menguasai omonganmu, kalau kamu tidak menguasai pikiranmu, kalau kamu tidak menguasai kemudian suasana kebatinanmu, maka jangan salah. Fadhanna allan naqdiru alaih. Aku bisa tambah nyulitin kamu loh. Kalau tadinya misalkan cuman dewan, tapi tiba-tiba kita kayak ngerungsung gitu. Tiba-tiba dewan dapat dukungan kayak apa tahu gitu, bisa gitu. Ya. Nah, pada saat itu kemudian kita sama-sama tahu Nabi Yunus alaihissalam akhirnya kemudian dicemplungin oleh Allah sekalian di dalam lautan yang gelap. Dicemplungin sekalian, diceburin sekalian, ditenggelamkan sekalian ke dalam lautan yang dalam. Bahkan di malam hari, di dalam perut ikan pula. Hari ini saja, bila ada kejadian kapal karamka, baik kapal laut atau kemudian kapal terbang, pesawat terbang, kita udah susah kok nyarinya gitu loh. Kalaupun ada titik koordinat,
kita sama-sama tahu belum tentu juga bisa dievakuasi. Lah Nabi Allah Yunus ada di dalam perut ikan yang ini bergerak loh Pak. Jadi ketika Yunus ini di perut ikan, bagaimana cara nyelamatinnya? Uang titik koordinatnya gerak-gerak begitu. Siapa yang bisa nguber juga gitu kan? Tapi ternyata emang teknologi Allah gitu ya. Kekuatan Allah, ilmunya Allah itu emang di segala-galanya lah. Ya. Kemudian sebelum saya baca yang ketiga kalinya untuk kemudian mengantar pada suasana kebatinan saudara-saudara semua, Nabi Allah Yunus kemudian cepat menyadari kesalahannya, kemudian fanada fizzulumat. Perhatikan ayatnya, ada fanada fizzulumat. Apa itu fanada fizzulumat? Dalam kemudian kesusahan, dalam keadaan kegalauan, dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan sulit, masalah, punya banyak persoalan, punya kemudian kekurangan, kelemahan, dosa. Nah, di situ kita kemudian memanggil Allah Jalla Jalaluh. Di sini kadang-kadang saya bilang sama Allah gitu ya Allah jangan sampai gitu kami ini ketemu zulumat dulu gitu. Di sini zulumat loh Pak, artinya banyak, zulmnya banyak. Ini jamak plural gitu loh. Ya plural ini. Zulumat, udah tekanan dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari dalam diri kita juga. Waduh, kemudian ya orang seranjang misalnya, orang serumah enggak dukung sama fizzulumat. Ya memang sih tangisan yang begini ini memang yang sering didengar oleh Allah. Tapi masa iya sih gitu kan. Kita kudu nunggu dulu seperti Yunus kan nggak sanggup gitu loh. Ya, kita boleh meminta sama Allah, ya Allah jangan sampai kita nunggu seperti Yunus. Karena itu Allah kemudian mengingatkan Nabi Muhammad. Allah dulu gitu. Allah dulu. Allah lagi. Allah terus. Di dalam surah Al-Qalam nanti kita lihat. Habis ini kita lihat jalan-jalan ke situ. Kenapa? Jangan sampai kau Muhammad kejadiannya seperti Yunus. Gitu loh. Ya, kejadian nanti seperti Yunus gitu. Walaupun Yunus nanti keren. Tapi kata Allah, ya dia terlambat gitu loh. Ya, fanada fizzulumat. Nabi Yunus kemudian memanggil Allah di dalam kegelapannya. Di dalam kegelisahannya. Di dalam keadaan yang sangat gelap. Apa yang dia panggil? Siapa yang dia panggil? Allah dengan kekuatannya. Allah ilaha illa anta. Gitu. Tidak ada Tuhan ya Allah kecuali engkau. Suami divonis, nggak bisa punya anak. Istri divonis, nggak bisa punya anak. Lihat garis ke atas, lihat garis. Waduh, semuanya kayaknya gelap. Panggil Allah. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Nah, posisi ilahnya di mana tergantung. Kalau misalkan BI di Perpu BI misalkan gitu, di peraturan tentang keputusan tentang peraturan tentang BI. Kalau misalkan di pelajar ya tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, kayaknya saya mah kalau ngelihat orang tua gelap nih, nggak bisa nyekolahin saya yang tinggi-tinggi, nggak bisa ngongkosin saya, la ilaha illa anta, panggil Allah. Kita nggak bisa bayar utang, panggil Allah. Kita nggak bisa menikah, panggil Allah. Kita nggak bisa punya anak, panggil Allah. Kita nggak bisa punya rumah, panggil Allah. Kita nggak naik-naik, panggil Allah. Kita ngelihat teman seliting udah pada jadi orang, kita masih di sini aja, kita panggil Allah. Kemudian kita lanjutkan, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ujungnya, inni kuntu minadz zalimin. Terjemahannya selalu memang kurang rasa. Zalimin di sini Pak bisa dikategorikan juga bukan cuman maksudnya zalim dalam pengertian dosa, keburukan, kesalahan, maksiat doang begitu Pak Gub, Ibu Gub dan semua DG, Pak Sugeng dan kawan-kawan. Zalimin di sini artinya kita mengungkapkan gitu kelemahan kita apa, kekurangan kita bagaimana, ya. Kemudian di mana sih yang kemudian membuat kita tuh mentok? Apa yang membuat kita kemudian menjadi mentok? Apa yang membuat kita kemudian menjadi kayaknya ketutup, berhenti gitu ya, nggak bisa gerak, nggak tahu nih kelihatannya bakalan hancur. Nah itu semua kita bungkus dengan inni kuntu minadz zalimin. Sungguh ya Allah, saya mah gelap dah, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, bagaimana nih cara ngadepin presiden misalnya, cara ngadepin menteri keuangan misalnya, cara menghadapi Menko Ekuin misalnya, cara menghadapi para politisi, cara menghadapi anggota dewan, cara menghadapi polisi, cara menghadapi tekanan masyarakat, cara menangani pasar, nggak ngerti lah, gelapnya udah banyak gitu loh. Nah, ini doa keren banget, kita ngadu pada Allah. Ya Allah, saya mah cuman peri, nggak bisa apa-apa. Kira-kira begitu. Itu ketawakulan yang saya belajar tuh dari Bapak. Masya Allah itu.
Saya ini bisa apa? Nah, memang kalau udah di level pimpinan, Pak, kadang-kadang kita lihat pemimpin tuh kadang-kadang memang nangis doang gitu loh. Ya ternyata tangisan itu yang menyelamatkan kemudian anak buah gitu. Ya, orang tua sendiri kan kadang-kadang keluar madunya ketika dia justru udah keluar air matanya gitu. Oh, ibu kita udah nggak ngerti nih gimana caranya nih ngasih tahu anaknya supaya kemudian balik menjadi anak yang soleh gitu kan. Nah, pada saat itu di titik itu, wah, ayat berikutnya muncul apa? Fastajabna. Maka kami kabulkan doanya. Kemudian wanajainahu minal ghammi. Dan kemudian kami selamatkan dari segala kedukaan, dari segala kesedihan. Nah, yang menarik ini ujungnya. Ujungnya adalah wa kadzalika nunjil mu'minin. Kamu percaya enggak sih papaku bisa nolongin kamu? Gitu kata Allah. Kamu percaya enggak sih, Suf? Aku bisa nolongin kamu. Allah nanya juga nih sama yang merasa nggak mampu mergiin haji orang tuanya. Loh, kamu ini percaya enggak? Kamu mengimani aku enggak bahwa aku bisa mergiin haji orang tua kamu loh, berikut kamu sendiri loh, dan bisa bolak-balik kapan aja. Percaya enggak? Percaya dulu dong. Imanin dulu dong. Aku bisa bikin kaya kamu, aku bisa bikin kamu jadi soleh-soleha, punya anak, aku bisa bikin kamu nanti begini begitu, A, B, C, dan D. Nanti saya baca ulang, teman-teman kemudian ya Pak Bandu dan semua kawan-kawan, Novel dan semua kawan-kawan, ya nanti bacanya dengan rasa situasi diri Anda masing-masing, kira-kira begitu. Ya, ujung inilah yang diinginkan oleh Allah ketika mengisahkan Nabi Allah Yunus, bahwa semua peristiwa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala mesti derajatnya nggak bakalan sama dengan derajat kesusahannya Yunus. Betul tidak? Sesusah-susahnya kita ya kan. Melanggar dikit dah, makan mie rebus, diomelin dah sama bini nggak apa-apa gitu kan, biar segera ya gitu kan, pakai cabai rawit gitu, biar seneng dah hati gitu, biar seneng gitu dah, kita makan kesukaan kita kayak apa kayak dah, nggak boleh duren sih, tapi ini pikiran lagi suntuk, kita beli duren dah, biar kita enak pikiran nih, sama ngopi apa gimana. Nah, kalau Nabi Yunus bagaimana ceritanya? Sesusah-susahnya kita masih bisa jalan, masih bisa ngeliat cucu, ngeliat anak, ngeliat ponakan. Lah, Nabi Yunus bagaimana? Terus kata Allah apa? Setelah aku suguhkan kisah Nabi Yunus, sekarang lihat diri kamu. Masa aku nggak bisa jawab doa kamu? Masa aku nggak bisa menyelamatkan kamu? Kalau aku nggak bisa jawab doa kamu, itu karena doa kamu nggak ada. Seriusan nggak ada? Ada ya Rob? Iya ada, tapi kan kamu bukan cuma manggil aku. Kamu manggil teman kamu yang anggota Kodim. Kamu manggil teman kamu yang anggota Polres. Kamu tidak memanggil aku sebagai aku satu-satunya Tuhan kamu. Tapi kamu masih takut sama tekanan yang lain. Takut sama kemudian wibawa yang lain. Tunduk sama kemudian ketakutan diri kamu sendiri. Mana mukmininnya kamu? Kalau kamu iya mukminin seperti Yunus, maka kata Allah apa? Kamu pantas dapat istijabah dariku, kamu pantas dapat kemudian pertolongan dariku, dan wa kadzalika nunjil mu'minin. Nanti kamu seperti Yunus, ya, aku akan sempurnakan iman kamu itu, bahwa iman kamu itu betul. Yang kamu percaya itu betul. Ya, secara hitung-hitungan akademis, misalkan saya bicara kepada anak-anak saya, anak-anak santri Darul Quran, mungkin secara akademis kamu kan ya jangan UI, UGM atau UIN gitu ya. Fakultas yang swasta, kampus swasta ya mungkin kamu secara hitungan gak bisa. Tapi karena kamu percaya, aku bahkan bisa memberkatkan kamu ke luar negeri, kuliah di sono. Nah, itu urusan aku kata Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Aku akan berpihak kepada siapa yang percaya pada aku. Baik, kita baca dulu surah Al-Anbiya sebelum kita nanti berangkat ke surah yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Masya Allah. Yuk, sekarang kita beralih ke surah Al-Qalam. Ya, silakan dibuka surah Al-Qalam. Ayatnya 48 sampai 50. Ini Allah ngingetin kepada Nabi Muhammad. Allah ngingetin kepada kita. Jangan tunggu aku tenggelamkan. Jangan tunggu kegelapan kamu berganda-ganda. Jangan tunggu bangkrutnya itu sampai minus. Jangan tunggu tekanan itu sampai 100. Gitu loh. Jangan tunggu sampai kemudian seperti Yunus. Masih ada waktu gitu loh. Masih ada waktu. Ya, ini apa? Hati-hati sama pikiran. Jangan sampai mughadiba. Ya. Pak Peri dicatat nih, anunya Pak Peri biasanya sangat cerdas banget. Mughadiba, jangan sampai keadaannya mughadiba. Kalau memimpin rapat mughadiba masalah, ikut rapat mughadiba juga masalah, merespon mughadiba masalah. Maka Nabi Muhammad dikasih tahu apa? Ayat 48, 49, 50. Lihat 48, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad. Asik ya? Hah? Asik ya? Masya Allah. Kita lihat ayatnya ya. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar akan kehendak Tuhanmu. Akan ketetapan Tuhanmu. Hah? Ini bukan kata tetangga kok. Ini kata Allah. Jadi kalau kita lihat katanya itu adalah kata Allah, ya kita sabar aja. Surat yang kita baca juga surat dari Allah. Apapun isinya, mau PHK kayak, mau apa kayak. Udah dari Allah, sabar aja. Sabar dulu maksudnya begitu. Artinya kita balik ke Allah gitu. Kita tawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu dan kita beriman kepada Dia. Ya, kita ketemu nih omongan sakit dari orang tua atau dari anak atau dari mertua atau dari mantu. Fasbir. Mulutnya orang tua lagi dipinjam oleh Allah. Muji kita. Mulutnya mantu, mulutnya mertua, mulutnya anak, mulutnya kakak, mulutnya adik, mulutnya teman lagi dipinjam. Atau tangan si fulan lagi dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa tahu, oh itu hukmu rabbik, itu ketetapan Allah. Itu peristiwa itu dari Allah. Wong Allah cuma minjem mata dia, mulutnya dia, hatinya dia, udah ini dari Allah. Maka kemudian ketika kita bersabar, ketika kita bisa bersabar, kita tidak bisa atau tidak jadi seperti Yunus. Ya. Menarik ketika Allah bilang fasbir, yang disodorkan adalah kisah Nabi Yunus. Emang ada apa dengan kisah Nabi Yunus? Tadi udah belajar kita. Nabi Yunus itu idzahaba mughadiba. Nabi Yunus merespon itu jelek, gitu loh. Responnya Nabi Yunus jelek. Ketika umatnya nggak nerima-nerima, ketika umatnya nggak mau-mau, ketika umatnya nggak mau ngikut, nggak mau nurut, nggak mau sami'na wa ta'na. Nah, maka Nabi Muhammad dikasih tahu, wala takun, lihat ayatnya, wala takun kasahibil hud. Ya, Nabi Yunus ada dua julukan, Zunnun, ya, yang satu Zunnun, yang satu sahibul hud. Zunnun, yang satu adalah sahibul hud. Zunnun diambil kata sebagian ulama, diambil dari ujung ayat 88, Pak. Nunjil mukminin, nunjil mukminin. Kemudian kalau kayak kita disingkat menjadi nun. Zunnun memiliki nun, nunjil gitu. Nunjil. Jadi zunnun adalah pemilik keselamatan. Nah, kalau di ayat ini disebutnya sahibul hud. Apa sahibul hud? Pemilik kisah orang yang ada di dalam perut ikan. Ya. Nabi Muhammad berarti kita juga dikasih tahu wala takun ka sahibil hud, jangan seperti Nabi Allah Yunus. Ya, idnada wa huwa makdzum. Orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih.
Nah ini Pak Peri barangkali teman-teman ya kan suka pedes kalau dengar omongan orang ya. Kalau dengar kemudian, wih kayaknya udah paling jago, paling gitu tentang ekonomi misalnya gitu. Atau siapapun lah, wahuwa makdzum. Kemudian kata Allah apa? Laula antadarakahu ni'matum min rabbih lanubidha bil ara'i wahuwa madmum. Sekiranya dia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ya ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Ya, artinya kalau kita kemudian nggak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini endingnya bisa lebih berantakan gitu, atau berantakan, ya kan kita nggak mau gitu ya. Kemudian ayat 50-nya, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Fajtabah, kita udah pernah belajar nih Pak di dalam surat Maryam, ya, menjadi orang yang terpilih. Percayalah, begitu kita punya kegelapan, kesusahan, kesedihan, sesungguhnya Allah lagi memilih kita nih. Jadi Allah lagi menanti respon kita apa. Dan ini kan general banget, sederhana kok responnya. Responnya itu yang Bapak sering bilang, kita sering bilang, tawakal, sabar, ingat-ingat ini peristiwa dari siapa. Ini kejadian dari siapa. Ini kesusahan dari siapa. Nanti gue jawabannya juga dari siapa. Itu aja. Nah, kalau kita tahu nih, oh ini Allah lagi memilih kita, ya udah, ayo dong. Perilaku kita seperti orang yang terpilih dong. Ya, we do gitu ya, seperti ya memang seperti the chosen one gitu. Fajtabahu rabbuhu, kalau Allah memilih Yunus. Nah, di sini berarti Allah insya Allah memilih kita semua gitu ya. Pak Peri dan semua kawan-kawan dan semua yang melihat tayangan ini di YouTube atau di tempat yang lain. Fajtabahu rabbuhu, dipilih oleh siapa? Rabbuhu, oleh Tuhannya. Faja'alahu minas shalihin, bukan cuman kemudian menjadi orang yang terpilih, tapi juga termasuk orang-orang yang saleh. Orang yang saleh apa sih dalam kaitan profesional? Orang-orang yang karyanya banyak. Orang-orang yang punya karya, punya manfaat gitu. Baik, sebelum saya serahkan kembali ke Pak Gub, saya mau ngajak lagi ngelihat surah As-Saffat. Ya, surah setelah Yasin. Ya, surah ke-37. Nah, ini agak lengkap kisahnya Nabi Yunus, surah ke-37 setelah Yasin ya. Ayat 139 sampai 148. 139 sampai 148. Oke, sudah dibuka semua surat Yunus, itu ada di layar kaca ya, surah As-Saffat ya, ayat 139 sampai 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin, dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Jonah ya Pak ya. Yunus itu Jonah ya kalau bahasa Inggrisnya. Wa inna Yunus laminal mursalin, dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhud. Nah, ini juga nggak boleh nih kita lari dari masalah, lari dari tanggung jawab, apalagi larinya sambil ngomel-ngomel, larinya sambil kayak misalkan, ya saya sering tuh waktu jadi anak-anak kan, nggak ngerti nih ibu nih, sambil pergi gitu. Nah itu perginya itu mogodiba. Nah, suasana-suasana kayak gitu ternyata bisa kebawa ketika kita jadi kakek. Gue mau ngadem nih, di kampung nih gitu. Tapi ngademnya ngadem marah. Jadi di sana juga malah tambah marah-marah. Padahal di sananya adem. Kenapa? Artinya agak adem-adem. Makanya kata Allah apa? Kalau kamu mau ghadiba, nanti aku tambahin loh kesulitan kamu. Gitu. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika kemudian Nabi Allah Yunus ya lari ke kapal yang penuh muatan. Pak Peri tolong perhatikan ilal fulkil mashhun. Kan kita sekarang bukan di fulkil mashhun kan? Betul nggak? Kita bukan di fulkil mashhun. Karena kita bukan Yunus. Tapi ketahuilah, fulkil mashhun ini Pak, ini bisa jadi adalah kapal dalam bentuk majasi. Ya. Nah, apa ya kalimat saya nggak ketemu nih, apa kalimatnya. Jadi istilahnya gini loh, kalau kita lari dalam keadaan mughadiba, memutuskan dalam keadaan mughadiba, rapat dalam keadaan mughadiba, perang batin dalam keadaan mughadiba, kita menyangka kita lari ke tempat yang tadi. Mestinya kan kalau lari ke kampung enak gitu ya. Ternyata di situ jadi fulkil mashhud.
Begitu sampai ke kampung, buah, di situ Pak, malah penuh muatan yang membuat kita jadi tenggelam. Nanti Pak Peri cari bahasanya, tolongin saya ya, teman-teman dicari bahasanya. Fulkil mash'un, artinya fulkil mash'un ini, kemungkinan besar kita juga akan dapat kalau kita itu abako. Kalau kita lari, terus kalau kita mau ghadiba. Tentu kita bukan ada di fulkil mash'unnya di lautan. Kan Nabi Yunus akhirnya masuk ke perahu yang muatannya berlebihan. Nah, overload gitu Pak, kira-kira. Nah, Nabi Yunus kan diundi tuh, keluar dia, keluar lagi dia, keluar lagi dia. Ya udah dia diceburin gitu kan. Nah, jangan sampai kemudian kita masuk ke fulkil mash'un di abad kita sekarang ini. Ya nggak tahu lah, misalkan apa contohnya ya, kita marah-marah, terus kita pakai motor tetangga misalnya gitu. Ternyata motor tetangga fulkil mash'un. Motor itu ternyata motor curian. Kemudian akhirnya kita ditangkap, jeblosin. Nah itu fulkil mash'un. Kira-kira begitulah. Nanti suasananya silakan dicari sendiri sesuai dengan keadaan masing-masing. Kita lihat ayat 141. Fasahama, itu ya. Fasahama fakana minal mudhadhin. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Mudah-mudahan nanti saya sama Pak Peri, sama Ibu, sama istri saya, sama kawan-kawan BI bisa jalan-jalan ke Pak Budi di Gorontalo. Lihat ikan paus. Biar bisa ngebayangin kayak apa sih, karena kata Pak Budi tadi ada yang ikan 8 meter, ada yang ikan sekian meter gitu. Nah konon Pak katanya ikannya Nabi Yunus ini 100 meter Pak. Allahu a'lam bissawab. 8 meter udah gede ya. Saya dikirimin tadi gambarnya sama Pak Bandu. Ya Allah, 8 meter kayak gitu, gimana itu ikan? Ikan Nabi Yunus kayak apa? Coba. Insya Allah ya Pak, pandemi selesai kita jalan-jalan. Mudah-mudahan Bapak udah tenang, tambah tenang, insya Allah. Sekarang udah tenang sih, senyumnya nggak pernah kelihatan ditekuk Pak Peri. Luar biasa. Oke, lanjut. Ayat 143. Nah, ini kuncinya. Ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih pada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan yang sakit. Wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kayak Maryam nih Pak, nggak ada pohon dibikinin pohon gitu loh. Nanti kita juga gitu, nggak ada pegangan dibikin pegangan, nggak ada sandaran dibikin sandaran. Nggak tahu nih, ya Harun buat Bapak nggak tahu, pohon buat Bapak juga nggak ngerti. Harun buat teman-teman BI dan semua yang melihat YouTube, Zoom, nggak tahu gitu ya. Pohonnya juga nggak tahu, kita nggak ngerti nih Pak, dari mana, ntar juga muncul gitu loh. Kalau di Maryam itu korma, kalau di Nabi Yunus labu. Ya, sejenis pohon labu. La labitha fi mana tadi? Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun. Dan kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih. Jadi kalau hari ini nanti teman-teman di semua level berhasil menangani semua ya yang disampaikan, dipesankan oleh Allah dalam bentuk pesan kehidupan, nanti akan di-upgrade. Bukan berarti tenang juga loh. Maksudnya akan dikasih lagi nanti amanah yang lebih tinggi gitu kan. Akan dikasih lagi amanah yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau nggak berhasil kan pasti di-downgrade. Tapi kalau berhasil, kemudian ditingkatkan, dinaikkan. Habis ini kita nggak ngerti. Barangkali Pak Peri besok yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia nggak ngerti.
Nggak ngerti. Yang penting wakilnya Yusuf Mansur, gitu aja aman. Kerjaan kita ngaji terus setiap malam. Nge-zoom aja berdua sama presiden kita berdua. Iya, ya ini Nabi Yunus setelah kemudian berhasil wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Ternyata orang-orang yang tadinya membangkang, tadinya kemudian wah, nggak ada ajinya. Ternyata Pak, mereka welcome. Nabi Yunus juga bingung gitu kan. Kaum Ninawa bisa begini ceritanya gimana? Kata Allah apa? Bukan kamu yang membuat mereka jadi mengerti pendapat kamu, tapi aku. Bukan kamu. Karena kamu tidak berkuasa atas kuping mereka. Wong mereka juga tidak berkuasa atas kuping mereka kok. Bagaimana mulut kamu bisa berkuasa atas kuping mereka? Tapi ketika mereka ternyata mendengar kamu, itu karena aku yang membuat mereka mendengar kamu, kata Allah. Jadi kaum Ninawa kan nggak pernah didakwahi oleh Nabi Yunus. Oh, Nabi Yunus di lautan kok, kan nggak dikisahkan berapa lama, Pak. Ini kan kejadian bukan semalam, Pak. Bukan semalam loh kejadian ini. Kira-kira umur maksimum, kalau kata kitab itu ya, umur maksimum orang bisa hidup. Misalkan bisa hidup tahan 22 hari menurut penelitian tanpa makan. Ya kira-kira segitu. 24 hari apa 3 bulan gitu loh. Kan ada orang yang pernah kejebak di mana gitu. Terus nggak bisa makan. Tapi dia bisa survive. Karena memang dasarnya manusia itu ya memang bisa survive. Tapi nanti kan makan tulang apa segala macam. Nah itu disebutnya sakim. Sakim itu rahim. Rahim. Wazannya itu fadil. Jadi sakim itu menderita syadid gitu. Bukan sakim muntah-muntah, tapi muntahnya tuh udah kayak orang mau putus nyawa. Itu sakim. Berarti kan bukan sehari 2 hari, Pak. Bukan seminggu 2 minggu ini. Mungkin bulan. Nah, pada saat Nabi Yunus justru tidak mendakwahkan dakwanya, Allah masuk ke hatinya kaum Ninawa. Pas pulang, malah disambut sama kaum Ninawa yang 100.000. Percayalah, begitu kita keluar dari sejadah kita, besok pagi kemudian kita sambung dengan sholat subuh, pagi-paginya, teman-teman yang kemarin pada keras-kerasan malah bilang, Per, ya gue dukung lu deh. Wah, kok bisa begitu? Ya karena yang ngomong bukan kita, tapi Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah. Mohon maaf ya Pak ya, manggilnya per-per aja nih. Yang lain gak boleh ngikut. Ini hanya khusus Yusuf Mansur. Kapan lagi nyebut gubernur BI per-per? Gak sopan. Ampun itu. Oke, ayat 148 ya. Sehingga mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup pada mereka hingga waktu tertentu. Jadi tetap Pak, yang dikejar sama Allah iman, Pak. Yang dikejar sama Allah iman. Satu lagi surat Yunusnya sendiri. Surat Yunusnya sendiri ayat 98. Oke. Insyaallah. Ya, ini untuk menegaskan bahwa targetnya memang iman gitu. Kan kalau Bapak bisa menguasai presiden, nggak ada tantangan. Bapak bisa menguasai wakil presiden, nggak ada tantangan. Bapak nggak mampu menguasai menteri keuangan tanpa tantangan. Mampu menguasai kemudian Menko Ekuin tanpa tantangan. Anggota dewan tanpa tantangan. Partai, politikus, penulis, akademisi tanpa tantangan. Terus iman kita di mana? Nggak muncul kan? Kan iman kita baru muncul nih kalau kayaknya bakal kebeli nih mobil gitu kan. Tapi kebeli gitu. Kayaknya nggak bakal jalan-jalan. Kayaknya nggak bakal sembuh nih dari COVID, sembuh. Kayaknya nggak bakalan kemudian punya anak. Nah, targetnya apa? Imannya itu dimunculin. Nah, ayat 98 sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama. Silakan dilihat terjemahnya. Saya akan bacakan ayatnya. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Menarik, kita sambung 99.
Ya, kita nggak bisa kok Pak memaksa semua orang percaya sama kita, dengerin kita, nurut kita. Nggak bisa maksa. Tapi kan bukan berarti ketika mereka tidak percaya kita, bukan berarti ketika mereka kemudian tidak ngikut kita, lalu kemudian kita nggak menang. Belum tentu Pak. Belum tentu. Sangat belum tentu. Keputusan Allah mah. Iya kan? Keputusan Allah mah. Yuk kita baca ayat 19 sebagai penutup. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Mereka nggak wajib percaya sama kita Pak. Yang wajib sama kita percaya sama Allah. Iya ya. Mereka nggak wajib dengerin kita Pak. Mau kita presentasi paparan kayak apapun, nggak wajib mereka mendengar kita. Yang wajib kita dengerin Allah. Nggak ada urusan sih kelihatannya. Tapi kata Allah apa? Kalau kamu udah dengerin aku bikin mereka dengar. Kalau kamu udah percaya padaku, aku bikin mereka percaya. Kalau kamu udah nurut padaku, aku bikin mereka nurut. Selesai. Itu aja. Selesai. Shadaqallahul azim. Maka saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan Allah kemudian kasih pelajaran banyak banget buat kita. Malam Jumat besok, mudah-mudahan Allah izinkan kita melanjutkan nanti tentang aman. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Sampai ketemu lagi di segmen setelah Pak Gubernur menyampaikan tambahan hikmah dan lain sebagainya. Saya tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.